Jadi waktu kelas 5 itu dia jatuh sakit, Pak. Oh, Fajar sempat sakit? Iya. Sakit apa, Pak? Dia hanya tidur selama 13 hari. Habis diruqyah tetap tidak ada perubahan. Oh, tidak ada perubahan? Masih sakit kayak... Masih sakit terus. Mereka bilang kemari tidak bisa dia lagi, biar mau diobat tidak bisa. Gitu. Karena dia punya lebih tinggi kata. Ada lagi yang bilang saya punya orang tua sudah baik. Kenapa? Fajar yang obat. Fajar yang obat? Iya. Baru Fajar bilang gini, Mama, Tante Ati, Om Wahai itu semua meninggal hari Jumat. Hari Rabu dia bilang juga itu. Meninggal hari Jumat. Jadi hanya dimarah ini. Oh, orang kejar kemari. Kau tahu itu orang meninggal itu rahasia Tuhan. Akhirnya hari Jumat meninggal ini bapak ini. Dia ngaji, sopir dan minta bayar. Dia naik bentor, dia ngaji, dia doakan itu bentor. Yang nyopir bentor ini tidak minta bayar. Oke, selamat tahun baru buat semuanya. Semoga tahun ini membawa keberkahan, kesehatan, dan rezeki yang baru buat kita semua. Tahun ini lebih baik. Nah, kenapa saya ucapin selamat tahun baru? Karena baru aja selesai perayaan tahun baru. Jadi ngumpul-ngumpul semua keluarga besar dan teman-teman. Juga ada Fajar di sini dan kedatangan surprise. Ternyata kakak Fajar yang paling tua hadir. Kita buat papanya Fajar. Bapak apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Oh, sehat, Pak ya? Ya. Seneng banget Papa bisa mampir ke sini. Amin. Tadi waktu baru datang, Papa sama Fajar pelukan lama banget. Apa yang dikangen dari Papa? Ucapan yang lembut dengan perhatian. Oh, kalau Papa apa yang dikangen dari Fajar, Pak? Setelah 1 bulan lebih, kurang lebih 1 bulan nggak ketemu. Ya, kangen sudah 1 bulan lebih, tidak pernah tidur lagi dengan dia. Oh, biasanya tidur bareng? Iya. Oke. Baru di teman-temannya ke rumah, tanya Fajar, nanti mereka bilang dia sudah di Jakarta, sudah dilihat di televisi. Oke. Oh, Papa sempat nonton beberapa Iya. kali Fajar. Karena saya baru dari kebun itu baru sekitar 5 hari yang lalu. Oh, 5 hari Ya, dari jadi kebun. baru lihat dia punya video semua, Pak. Wah, gimana Papa ngelihat Fajar hari Ya ini? senang, Pak. Senang ya, Pak ya? Alhamdulillah, iya. Oke. Kalau di sana, Pak, di Gorontalo, udah ramai Fajar di sana, Pak? Iya, sudah rame Gorontalo sampai Sulawesi Tengah. Oke. Karena juga banyak saudara-saudaranya Fajar di Palu, Poso, di Togian Island, pokoknya Tojo Una-Una. Apalagi Gorontalo seluruhnya. Alhamdulillah sudah top dia di Sulawesi. Udah top, Pak ya? Iya. Bangga, Pak, sama... Bangga. Karena dia yang bawa nama Sulawesi ke Jakarta. Dan ini putra satu-satunya, Pak ya? Iya, cuma putra satu-satunya. Dan kakaknya ada 2, baru adiknya 1. Nah, 4 bersaudara berarti Iya. benar, Pak? Fajar Iya. yang ketiga. Fajar ketiga. Paling tua ya. Nah, Pak, nih nih. Yang paling tua ayahnya. Kemarin tuh saya nanya gitu, Pak, Iya. makanya sempat ramai tuh. Fajar 2 bersaudara, 4 bersaudara. Fajar yang keberapa yang itu? Yang paling tua siapa? Ayah. Iya. Bilangnya ayah mulu, Pak. Karena yang kalau di Gorontalo yang paling tua itu yang laki-laki di Oh, kalau bersaudara itu Bersaudara. berarti yang dihitung semua. Iya.
Oh, Gitu. seisi rumah. Ya. Oh, Beda gitu. kalau bilang bapak, ibu. Kalau bersaudara itu, jadi yang paling kakak itu di rumah, di lingkungan keluarga itu ayah. Oh, Nah, ayah. gitu, iya. Oh, berarti kalau ditanya yang Papa. paling tua jawabannya ayah. Iya. Oh, Papa. Kakek. Ya kalau ada kakek-kakek. kalau ada kakek-kakek Iya. gitu. Sudah ada kakek jadi. Oke. Pak, saya pengen tahu Fajar kecil tuh kayak gimana sih, Pak, dulu, Pak? Ya dulu dia sekolah normal, dia dari TK kelas 1 sampai kelas 5 itu. Jadi waktu kelas 5 itu dia jatuh sakit, Pak. Oh, Fajar sempat sakit. Iya. Sakit apa, Pak? Dia hanya tidur selama 13 hari. Fajar tidur 13 hari? Iya. Nggak bangun-bangun? Dia hanya di kamar, ke kamar mandi. Oh, kamar mandi tidur lagi. Ya. Makannya gimana, Pak? Hanya air saja selama 13 hari. Jadi Fajar pernah sakit 13 hari, Papa cuman ngasih air minum. Iya. Tidak pernah makan. Tidak ada makanan masuk sama sekali, Pak? Iya. Nah, itu berarti Fajar cuma kalau mau pipis ke toilet atau buang air besar ke toilet. Jadi selama 13 hari saya sudah bingung. Jadi saya panggil ada orang pintar, suruh lihat sama dia. Baru itu orang pintar bilang dia diganggu sama makhluk halus. Oh, ya. Kalau istilahnya apa? Ketempelan gitu, Pak, Iya. ya? Tapi Papa coba ke dokter atau ke mana? Selesai itu ada orang pintar obat itu, dia sudah tidak mau tidur lagi. Setelah 13 hari itu? Iya. So tidak mau tidur. Jadi itu saya sudah siksa, saya bawa ke dokter. So tidak mau tidur lagi dia. Fajar nggak mau tidur? Iya. Fajar ingat momen itu, Fajar sakit? Itu lagi yang saya sudah pikir dia, Pak Den, dia tidak pernah lagi tidur. Jadi saya bawa ke dokter. Oh, jadi sebentar, Pak. Jadi setelah sakit yang 13 hari itu, Iya. yang cuman dikasih air putih, Iya. bergerak juga cuman ke toilet, Iya. balik lagi, tidur lagi, gitu aja terus, Pak. Iya. Nah, terus baru Papa coba alternatif. Iya. Nah, alternatif ke orang pintar. Iya. Orang pintar bilang ada gangguan makhluk. Gangguan makhluk. Iya. Nah, terus setelah itu nggak bisa, setelah itu Sudah tidak bisa tidur lagi Fajar dia. nggak bisa tidur? Iya. Sampai berapa lama, Pak? 3 hari. Oh, 3 Karena hari dia nggak tidur? sudah bisa tidur, saya bawa ke dokter. Oh, setelah 3 hari bisa tidur baru bawa ke dokter. Dokter, iya. Nah, kata dokter apa sakitnya? Waktu itu tidak ada penyakit, Nggak ada ambil penyakit? obat, iya. Saya mungkin 6 hari di rumah sakit, tidak ada perubahan. Oh, sempat dibawa ke rumah sakit Iya. 6 hari nggak ada perubahan. Ya, baru saya minta sama dokter, kalau bisa saya mau kasih keluar dulu, saya mau ruqyah. Oh, Papa berpikir ini ada Iya, gangguan, iya, karena dari dokter tidak ada penyakit. tidak ada penyakit. Iya. Terus Papa bawa kemana, Pak? Langsung bawa ke rumah, saya ambil lagi orang mau ruqyah. Oke. Berapa orang yang ruqyah itu, tapi tidak ada juga, Pak. Oke, akhirnya sampai kejadian di Rukiah gitu, Pak? Iya, tidak ada. So habis di ruqyah tetap tidak ada perubahan, Oh, tidak ada perubahan? Masih sakit kayak... masih sakit terus. Nah, itu yang dia sudah lari dari rumah. Fajarnya? Iya. Nah, selesai itu saya bawa lagi ke dokter ahli. Oke, itu lari dari rumah kemana, Pak? Mau suka jalan saja dia. Oh, Nggak dia mau lari lagi- aja jalan iya, gitu? Oh. nggak mau lagi di rumah. Oke. Jadi Terus baru Papa bawa ke dokter? ke dokter lagi, Bawa dokter ke ahli. dokter lagi, oke. Iya. Tetap tidak ada penyakit. Bawa ke dokter jiwa, tidak ada penyakit. Jadi berapa dokter ahli itu saya bawakan, tapi tidak ada penyakit, Pak. Oke. Tapi kondisi badannya, kesehatannya Tetap sehat. udah sehat? Iya, tetap dia sehat. Nah, itu makan sudah bagus. Tapi dia hanya mau suka jalan terus. Oke. Nah, mulai ada perubahan itu di saat setelah yang mana, Pak? Setelah yang di Rukiah atau setelah
yang ke pengobatan alternatif itu tadinya kan tidur lemas, Iya. nggak bisa tidur. Habis di Rukiah, tapi tidak ada perubahan juga dia, Pak. Oke. Jadi saya bawa lagi ke pengobatan di Tojo Una-Una. Oke. Pengobatan apa tuh? Alternatif juga. Alternatif juga. Oke. Metodenya? Hanya mereka bilang kemari tidak bisa dia lagi, biar mau diobat tidak bisa. Gitu. Karena dia punya lebih tinggi kata. Dia punya lebih tinggi. Iya, yang ada sama dia. Yang ada sama. Iya, itu saya keturunan tidak tahu apa yang di tubuh sama dia ini. Oh. Dibilang sama orang pintar. Kata orang yang Iya. orang pintar yang Bapak datengin, Iya. dia nggak bisa ngobatin. Iya. Karena apa yang ada di Fajar yang nempel ke dia Iya. lebih tinggi. Lebih tinggi dari Ilmunya mungkin Iya, maksudnya ilmunya, Pak ya. iya, ilmunya saya itu. nggak bisa nih karena dia tahu yang dia lihat ini lebih tinggi yang nempel. iya. Terus dalam kesehariannya ada perubahan nggak Pak setelah sakit, nggak bisa tidur, nggak mau makan, berobat kemana-mana sampai ke alternatif, bilang oh dia lebih tinggi. Iya. Apa yang terjadi sama Fajar? Apa setelah itu normal-normal aja semuanya sampai Iya, hari dia ini? ya makan apa semua normal, Udah jalan iya. Jadi kadang-kadang tidur dia hilang, Maksudnya hilang? dia keluar rumah Oh, malam-malam gitu Pak? malam, Bapak tahunya pas dilihat nggak ada? sudah ada. Jadi saya cari lagi, Bapak cari-cari Iya. malam-malam. hampir 1 tahun. 1 tahun seperti itu Iya, Pak? Itu di usia Fajar berapa tahun Pak? 10 tahun. 10 tahun. Berarti dia keluar aja gitu Pak, nggak ngomong? Iya. Bapak nyari lagi? Nyari lagi. Ketemu? Ya, Bawa pulang? baru lagi dia bawa lagi sepedanya Kanit. Saya habis kerja sampai itu siapa punya sepeda Fajar. Dia bilang teman, karena sudah 3 hari sepeda dia pakai ini, saya suruh kasih pulang. Nih tahu Kanit punya, nih tahu dia ada jaga sholat di Masjid Polres itu, dia kan jaga Jaga azan masjid. di situ. Oh, Fajar yang biasa ajan di Iya, situ, jadi- sepeda kanitnya dipakai. Ya, maghrib, subuh, pokoknya dia 5 waktu itu dia sering ajan di situ. Nah, baru dia bawa Kanit punya sepeda ini, dicari baru saya suruh bawa pulang lagi ke kantor situ. Tapi dia tetap tidak ada perubahan, Pak. Tidak ada perubahan dalam sisi apa yang Papa lihat? Itu dia punya jalan itu. Jalan, Dia jalan bangun, malam iya, itu? jalan malam itu. Karena Papa menjalani itu sampai 1 tahun. Iya, hampir 1 tahun saya jalani dia ini. Jam berapa Pak dia biasanya keluar? Pokoknya dia punya tidur itu, Mas, paling 2 jam. 2 jam keluar? Iya, tidur. Oh tidur 2 jam, bangun Iya, keluar. bangun itu sudah. Pokoknya 1 hari 1 malam paling 2 jam dia tidur. Fajar ingat? Sering keluar malam? Ingat? Juga saya tembus di bandara, Pernah sampai ke bandara? bandara Gorontalo. Saya itu lihat depan security marah. Lewat luar kan ada pagar, terus kawatnya tinggi gitu. Terus saya sudah di sebelah gitu tiba-tiba. Terus diperiksa oleh security. Kan di sini kan ada luka kan. Saya lihat gini ada luka nih, bekas luka. Diperiksa sama security nggak ada luka. Kalau masuk kan diketahui oleh security yang di depan. Kalau lihat luar pasti luka kan, ada kawat tinggi. Terus ini luka saya lihat di sini ada. Security lihat, perhatikan baik-baik, nggak ada. Oh padahal Fajar ngerasa tangannya luka itu gara-gara naik ke tembok itu. Oh. Kata security nggak ada. Nah apa yang Fajar rasain pada waktu Fajar keluar rumah gitu nggak ngomong? Emang pengen keluar aja gitu? Saya juga kadang nggak sadar gitu, saya tidur. Saya kadang tidur terus saya mimpi keluar. Mimpi keluar, nggak tahu juga tiba-tiba saya keluar benar. Beneran? Terus saya kalau udah mimpi pulang, udah pulang juga gitu. Oh perasaan Fajar itu lagi mimpi. Padahal itu kenyataan Fajar keluar rumah. Nggak pernah bilang sama sekali. Bapak setahun lumayan loh Pak. Iya. Banyak Banyak kalau kalau Fajar tengah malam iya. balikin pulang lagi. Kalau orang di
Di Gorontalo sudah tahu dia. Oh, udah tahu kalau Semua. malam. Wah, ini. Jadi saya kurang nelpon. Biasa saya isi di portal di sana, di media massa sana. Siapa lihat Fajar, tolong ditelepon. Jadi mereka telepon, Fajar di sini, saya jemput lagi. Karena sudah bosan saya jaga sama dia. Karena sudah 1 tahun Pak, saya sudah ada kerja. Oh, jadi orang ngabarin, Pak, Iya. ini anaknya ada di Ya, sini di nih. sini. Jemput. Ya. Bapak datang lagi ke situ. Nah, Pak, tadi sama Bang Ahmed Iya. sempat bilang, ini mau saya tanya ini, Pak. Fajar katanya di sana banyak yang minta berobat. Iya. Itu gimana maksudnya, Pak? Iya, karena sudah banyak. Saya tidak pernah lihat dia obat orang Pak. Hanya orang yang sudah baik dia obat, bilang sama saya. Rol, makasih. Papa Fajar, makasih. Saya punya anak sudah baik. Ada lagi yang bilang saya punya orang tua sudah baik. Kenapa? Fajar yang obat. Fajar yang obat? Iya. Tapi saya tidak pernah lihat, hanya mereka yang bilang ini. Fajar, itu gimana maksudnya? Mereka diobatin apa sih sama Fajar? Dan sakit apa, Pak? Yang pernah bilang sama Bapak itu keluhannya apa? Keluhan gatal. Anaknya, apa Iya. bapaknya? Anaknya. Oh, anaknya gatal. Ya, anaknya gatal. Sudah dibawa ke dokter ahli ke Jakarta, ke Makassar, tapi tidak baik. Nah, Baru Fajar obat. sama Fajar diobatin gimana, Jar? Si air Hanya dikasih air kata. kan mereka yakin gitu. Oh, dikasih air putih gitu. Baru itu anak sehat. Fajar yang gatal. 1 bulan dia yang gatal terus. Selama 1 bulan. Itu anak sudah sehat. Oh, bapaknya yang cerita ke Bapak, lapor bilang terima kasih. Iya, bapaknya. Dia bilang, Papa Fajar, makasih. Saya punya anak sudah sehat. Oh iya, alhamdulillah. Tapi Fajarnya yang sudah gatal lagi. Iya, 1 bulan, Jar? iya. Ingat itu, Jar? Satu Enggak bulan. apa-apa, yang penting orang yang meyakini saya insya Allah sembuh. Gak apa-apa penyakitnya bisa saya rasakan. Terus kalau yang ada lagi, Pak, cerita yang Fajar nyembuhin orang sakit itu? Iya, ada ibu yang sudah berapa bulan itu tidak pernah bangun dari tempat tidur. Baru Fajar obat, dia baik. Hanya Fajar hanya menumpang dibentor sama om ini. Suaminya Ah, itu Suaminya. gimana ceritanya, Jar? Yang waktu Nah, ibu-ibu itu? itu mungkin dia tahu. Coba, Jar. Ibu itu sakitnya apa? terus yang sakit kepala Tidak pernah bangun. dia susah bangun. Terus saya bilang insya Allah Bu, kalau ibu yakin insya Allah. Terus saya minta air putih, saya minta suruh minum cuci muka terus tetes mata. Ya, alhamdulillah. Dia tanya sama yang bawa bentor, Om kemana? Dia bilang saya mau obat istri saya. Sudah berapa bulan di tempat tidur. Terus? Baru langsung dia, mari nanti saya obat, siapa tahu bisa tertolong. Jadi dia obat. Oh, berarti nggak sengaja ya, Bang? Nggak sengaja. Nggak sengaja, Bang, Iya. bukan karena nyari Fajar. Iya. Ada orang cerita, terus Fajar menawarkan diri, nanti Iya. saya bantu Nanti obatin. saya bantu. gitu. Nah itu baik. Sembuh. Iya. Nah, ini dari dulu atau setelah sakit itu, Pak? Setelah sakit Pak. Oh. Jadi setelah sakit yang 13 hari itu nggak bisa tidur, baru Fajar bisa itu. Iya. Juga dia bisa lihat orang meninggal. Maksudnya, Pak? Itu orang yang di samping rumah, Birman, tetangga itu. Fajar bilang ada dulu sama mamanya Fajar, sama tante Ati itu, suaminya ada sakit. Suaminya sakit. Suaminya sakit Tetangganya sama Fajar nih. iya. Oke, terus? Baru Fajar bilang gini, Mama, tante Ati, Om Wahai itu semua meninggal hari Jumat. Hari Rabu dia bilang juga itu. Meninggal hari Jumat. Jadi hanya dimarahin.
Orang setelah kejar kemari. Kau tahu itu orang meninggal itu rahasia Tuhan. Akhirnya hari Jumat meninggal ini bapak ini. Jadi istrinya bilang, betul Fajar bilang. Meninggal hari Jumat itu juga, Pak. Apa yang Fajar lihat waktu ngomong itu? Saya juga sempat lihat gitu. Ini saya bukan sakti, bukan penguasa, tapi yang Maha tahu kan semuanya hanya Allah kan. Oke. Ini bilang apa yang saya rasakan itu, kalau pengen diam, ada yang coba untuk membuka mulut agar mengucapkan, agar disuruh untuk mengucapkan sesuatu yang saya rasakan. Fajar sih ngomong aja gitu. Jadi dia Mas Den, dia ini mau keluar sampai ke daerah-daerah lain. Hanya saya, Fajar, jangan keluar Fajar. Dia bilang, Papa, ada yang atur, itu hidup. Jadi, enggak usah Papa pusing saya. Jadi, saya mau jalan kemana itu, Papa, ada Tuhan yang atur saya punya perjalanan. Itu saja. Jadi, saya sudah yakin, karena dia sudah tahu ada Tuhan. Jadi, saya juga sudah senang ke sana. Jadi dia berjalan pulang 1 minggu, tapi saya bingung di rumah. Oh kadang Fajar itu kok ya udah keluar aja gitu Iya. Pak. Baru semua orang ketemu dia senang. Mereka beli akan baju kesian. Pokoknya dia baju itu dia tetap dia mandi apa semua. Itu orang yang teman-temannya ya orang yang kasih. Itu juga lama Pak. Dia sempat dari Gorontalo naik Damri ke Sulawesi Tengah, ke Tojo Una-Una, sempat ke Togean. Itu hampir 1 bulan lagi. Ngapain Fajar di sana? Ya, jalan-jalan gitu. Saya yakin itu ya modal yang dari rumah dekat, lupa Bismillahirrahmanirrahim. Baju di badan nggak ada apa sama sekali ya. Saya coba untuk melanjutkan. Fajar ngikutin aja mau kemana gitu. Baru dia semua yang sayang dia bisa ngaji. Itu semua dia naik mobil, dia ngaji, sopir dan minta bayar. Dia naik bentor, dia ngaji, dia doakan itu bentor. Yang nyopir bentor ini tidak minta bayar. Jadi Gorontalo tahu semua ini anak masih. Oh jadi Fajar kalau mana-mana. Iya. Sama itu dia, yang penting dia bilang jalan dengan bismillah bisa berhasil dia bilang. Yang penting jangan lupa dengan bismillah saja dia bilang kemana-mana bisa. Jadi ini Mas Den banyak kisah dia ini masih. Ini saya baru denger loh Pak. Iya. Saya baru denger. Kemarin sempat denger sedikit-sedikit aja. Fajar di sana banyak yang minta berobat Bang. Ah serius loh. Makanya saya pengen nanya sama Papa, ternyata ceritanya jauh-jauh lebih. Baru dia ke Manado, ke Kota Mobagu. Jadi orang dari Polsek nelpon saya, Pak Irol, Fajar sudah di Kota Mobagu. Waduh, saya sudah bingung. Nelpon teman di sana. Kayaknya sudah ada yang posting dia. Ini pertama posting dia ini kopi dengan gula ya. Bagaimana Fajar DP? Di Kota Baru. Apa? Bagaimana DP ini itu? Lelaki itu seperti ibaratnya seperti kopi. Kopi kalau tanpa gula kan rasanya pahit, tapi kalau kopi kalau gula rasanya manis. Ya dia dipuji kopi bukan gula, yang intinya lelaki kalau di hadapan wanita ada rasanya namun tidak ada keberadaan. Ah, itu yang postingan itu yang postingan Bapak tahu pertama bener dulu. nih anak udah Iya, di sini gitu. oh sudah di sini. Baru suruh teman cari dia, baru saya suruh bawa dengan mobil dari Kota Mobagu ke Gorontalo, nanti saya bayar di rumah.
dia punya tiket. Tiba kemarin sekitar 10 jam dari Kota Mobagu ke rumah, ke Gorontalo. Sudah pulang, dia bilang dia aman. Baru dia sudah mulai banyak yang video dia Terio. Iya. Nah, Yang bilang itu yang saya duduk di depan depan warung. ikan hiu naik bentor, nggak mungkin. Nah, Duduk itu. depan warung, terus saya bilang dunia ini nggak ada yang gratis, teh Rio 1001. Terus masnya ini bilang, om pengen teh Rio mau diambilin ya. Terus saya bilang jangan, terus masnya bilang oh nggak jadi. Terus saya bilang jangan, ragu-ragu gitu. Ragu-ragu. Iya. Nah, dari situ mulai banyak yang ajak dia, panggil ke studio, panggil kemana semua, Pak. Mas. Studio buat Pokoknya mau dorang kasih viral. Pokoknya apa yang dia mau ini dia konfirmasi dengan ini YouTuber semua di Gorontalo. Pokoknya berapa yang pegang dia ini. Oh. Iya. Oh, makanya waktu sekarang Fajar viral, video-video lama Fajar Naik ulang. Iya. Oh, ternyata emang udah dari dulu kalau di Gorontalo sih Iya, ya, Pak? di Gorontalo. Hanya waktu hebohnya dia ini nangis ini, kita turun dari tambang. Saya ajak dia ke tambang. Oke. Jadi cuma jalan ke tambang, lihat. Baru turun, dia bilang, papa saya mau lihat hoya-hoya. Jadi dia bawa motor gunungnya saya ini ke kota, saya enggak tahu. Dia bawa motor gunung ini. Baru DP besok, DP video ini, DP TikTok, sudah banyak DP TikTok. Ini Fajar yang kapan, yang tadi malam papa tidak tahu siapa video ini. Oh, itu ya video yang mana, Jar? Yang pakai baju hitam yang Fajar nangis-nangis? Iya. Ah, Yang itu? itu. Karena cewek itu mantan saya itu, Iya. bisa saya jelasin. Nah, viral Fajar yang pertama yang di videoin orang, cinta tak selamanya indah Fajar, yang itu? Iya. Ah, Oh, yang itu. itu. Oh, itu viral, Bapak ngelihat Ah, akhirnya. jadi saya ajak dia ke mana? Ke kebun lagi. Mm-mm. Ah, ketemu omnya ini. Oke. Si Pak Yoyo. Oh, Om Yo ya. Om Yo. Baru dia, papa minta uang 25.000, saya mau di sana kan pakai isi pulsa itu cuma voucher kan. Oke. Nah, saya kasih. Baru dia pulang, saya duduk sama Om Yo. Langsung dia bilang, apa? Fajar bilang, sudah di mana Fajar punya TikTok? Video saya Nah, video saya sudah di mana? udah tembus di Tribun sama GRB, GRB. RBG. Apa? Itu waktu itu. Oh, berita-berita online. Iya. Oke. Baru langsung Pak Yoyo bilang, ih Fajar mau viral itu. Kalau artis mulia, Fajar itu mau dipanggil ke Jakarta. Baru dia bilang sama Pak Yoyo, oh Pak Yoyo bohong. Tidak mungkin artis mau hanya TikTok begitu, artis mau panggil ke Jakarta. Oke. Nggak percaya ya? Ya, jadi hanya Bukan nggak percaya juga, nggak nyangka gitu. Nggak nyangka, oke. Jadi hanya kami bertiga, Mas Den, saya, Pak Yoyo dengan Fajar. Nah, baru Pak Yoyo bilang kalau dipanggil Fajar ke Jakarta, nanti Pak Yoyo yang bawa Fajar ke Jakarta. Nah, nanti Pak Yoyo yang dana sama Fajar kalau yang dipanggil. Yang penting dipanggil ke Jakarta. Jadi cuma iseng-iseng ini. Obrolan-obrolan Oh iya. aja. Nah, Iya. Jadi kita sudah turun sama-sama ke kampung. Oh. Ya, sampai di rumah, Pak Yoyo sudah ke rumahnya. Jadi kita duduk-duduk di di nonton di rumah. Jadi ada semua. Mamanya Fajar, masuk papanya Fajar, baru Fajar punya kakak dan adik, kita ada. Jadi dia ada main-main FB, kita orang nonton Piala Dunia ini, bola kaki. Baru Fajar bilang, papa, Bronis minta saya punya nomor WA.
Baru yang kakak-kakaknya bilang, Fajar bohong ini. Bohong lagi ini Fajar, bohong. Nah, jadi saya bilang, Fajar cok kirim Jo, siapa tahu dorong mau panggil Fajar ke Jakarta. Jadi coba iseng-iseng ini kita ngomong ini, Mas Den. Nah, baru Fajar kirim WA, tak kirim kari fotonya ini, Luka Oksa. Oh, kreatifnya. Ah. Iya, kreatifnya. tak kirim kabar. Saya bilang, ih betul tahu ini Fajar. Oke, karena pakai baju seragam. Oke. Baru sudah baku WA. Dia bilang, Papa, setelah itu baku WA, dia bilang, Papa dia suruh urus vaksin. Oh iya, Fajar ada vaksin, KTP. Saya bilang, ih betul ini Fajar. Itu tidak mungkin main-main ini, betul itu. Iya. Nah, karena dia baru ditanya umur, baru 15, ambil akan kartu siswa dia Oke. ke sekolah, mamanya urus. Nah, baru ada temannya yang bawa dia ambil kartu vaksinnya. Oke, karena untuk persyaratan di bandara ya Pak? Iya. Untuk naik pesawat terbang. Baru perencanaan tanggal 6 dia mau berangkat. Batal. Jadi saya sudah ke kebun. Oh, So kasih biar dia di kampung. Baru saya bilang sama mamanya Fajar, lihat ke sana Fajar, siapa tahu dia betul itu mau dipanggil ke Jakarta. Nah, jadi mamanya tanggal 15 sudah naik lagi ke kebun. Jadi tinggal dia ini, tapi dia sudah jalan sama ini, sama Ahmed. Om Ame ya. Ah, Dari dulu juga saya sama Ahmed. Sama Om Ame ya. Baru sudah kabar, Fajar sudah berangkat ke Jakarta, mamanya turun, mamanya nangis. Oh, nggak sempat ketemu. Nggak sempat ketemu. Makanya saya sudah 1 bulan baru ketemu dengan dia, Mas. Oke. Karena saya di gunung hampir 1 bulan. Ini baru 5 hari turun. Oke. Jadi sudah 1 bulan lebih baru ketemu Fajar lagi. Fajar. Dan Fajar udah ke Jakarta. Iya. Nah Pak, Fajar kan di Jakarta tuh viralnya yang gara-gara Fajar nangis-nangis karena cewek. Iya. Nah Papa gimana? Sempet Ya. ngomong nggak sama Fajar? Jadi saya bilang, Sepatah hati itu sama mantan. Sempet bahas itu nggak sih Papa? Iya, Ngeliat baru postingan Fajar nangis. Iya, jadi saya bilang ini dia punya kisah ini itu sudah ada bikin lagunya. Iya, udah ada lagu. Iya, sudah ada lagunya Lalampa itu. Lala berjuang orang lain yang dapat. Wah, Lalampa. Itu Bapak saya juga jadi saksi. Bahwa setiap saya mau keluar, saya mau bilang, Papa, saya mau pergi ke ini cewek. Terus Iya. kalau nggak dihargai, saya mau bilang, Pak, saya mau berhenti memperjuangkan dia karena dia sudah tidak menghargai saya lagi. Nah, Papa gimana Pak? Anak usia 15 tahun, cintanya udah seperti itu. Papa karena saya pikir dia cuma main-main kan, masih kecil ini. Jadi saya tidak harapkan itu, hanya paling dia cuma ngomong begitu. Oh, cuma selewatan Iya, aja. cuma lewat saja. Karena dia umur begini kan, Mas, Benar. tidak mungkin. Tapi akhirnya sudah viral ke sana. Baru banyak yang tanya, Errol betul dia? Saya enggak, kita orang cuma iseng. Pokoknya coba iseng ini. Dia dengan cewek ini, ya kita orang tidak pernah lihat itu perempuan. Tidak pernah. Udah saya kasih lihat wajahnya ke Bapak. Iya, waktu saya sudah. sering ya OTP sebelum tidur, saya dengerin Bapak. Tapi banyak yang cewek-cewek, kalau nelpon dia tidur, saya yang angkat. Ini siapa? Ceweknya Fajar. Ini masih kecil, ini sudah bercewek. Jadi itu terus masih kecil sudah cewek, dikasih mati lagi. Jadi banyak ini cewek-cewek nelpon. Jadi saya angkat kan. Ini siapa? Fajar. Ada tidur. Ini siapa? Ceweknya Fajar. Tapi banyak ini cewek-cewek ini. Nama cewek ini hanya. Jadi Fajar ini, kamu ini banyak cewek ini. Pagi-pagi saya Fajar ini banyak cewek. Papa Papa angkat. Nah, gitu dia bilang. Oh, dia protes. Iya. Papa ini diangkat? kenapa Papa angkat? Iya, masih kecil ini buat tunangan, masih kecil kan ada buat cewek kan tidak bagus. Mau sekolah dulu. Oh iya Papa, saya mau sekolah dulu. Selalu saya bilang mau sekolah dulu, dia mau.
Tapi dia kadang-kadang sudah tidak ada di rumah lagi. Jadi saya hanya mau rencana ambil akang paket saja dia. Dia sudah sementara Saya juga dulu sudah pernah bilang sama ayah, ayah kalau saya udah nggak sekolah, saya insya Allah umur panjang, saya mau tunggu ini pacar saya lulus SMA, terus saya mau insya Allah kalau ada rezeki saya mau nikahi. Fajar. Kenapa sih ada pikiran ke situ? Fajar kan masih kecil. kecil. Terus SMA mau nikah. Tapi itu kan apa ya, emang wajar, sudah wajar kan. Oke. Itu wajarnya itu kalau sudah nikah. Jadi sebatas pacaran saya hanya nanya kabar gimana, udah makan belum. Terus dia juga nanya balik, Fajar, oh di mana? Terus saya bilang di rumah. Terus apa? Dia bilang jangan dekat-dekat sama cewek lain ya. Saya bilang iya. Terus saya ke pasar malam, saya happy di situ, saya lihat dia, saya ngejar-ngejar, dia malah lari. Nah itu ujung cerita, temannya bilang, Fajar, lu mau ngejar dia nggak ada guna lagi. Sana cowoknya di depan. Saya langsung berdiri tegak, tunduk ke bawah, lihat ke belakang, maju 3 langkah, lari 1 kali. Oh itu yang akhirnya Fajar Viral itu kejadian yang 1 bulan lebih lalu ya. Oke. Nah, Fajar cerita nggak sih ke ayah kalau lagi senang sama seseorang? Ya. Suka cerita nggak? Fajar lagi suka sama siapa? Iya, saya sering cerita sama ayah. Oh cerita. Sering dia. Jadi sering cerita tentang iya, cinta sering gitu? ya. Kita orang sering kan di rumah biasanya kita orang dua kan Ngobrol. ya ngobrol apa, tapi saya pikir kita ngobrol cuma iseng aja, saja, iya. Obrolan sambil lalu Iya, gitu. Nah kalau yang Fajar ceritain tentang cewek, apa, Pak? Misalnya, Ya, Fajar lagi deket atau gimana? ya dia bilang, papa saya punya cewek, saya suka kawin. Baru saya bilang, mau kawin masih kecil belum boleh Fajar. Iya, dia bilang hanya mau baku WA, dia bilang apa mau semua. dekat Iya, aja. chat saja dia bilang. Iyo, saya bilang kalau orang mau kawin itu nanti 20 tahun ke atas. Belum bisa kalau umur 15 begini. Kalau sudah jodoh kan, nggak ada yang langgar. Iya, tapi kan ada untuk menikah kan ada batasan umur. Iya, gitu. umur. Saya juga kan insya Allah tanya, saya mau tunggu ini. Mau sekolah Cewek dulu. juga ini kan lulus sekolah gitu. Harus mau Nggak sekolah tahu dulu. ya, saya bersyukur dia sudah sudah ngelihatin pacar barunya. Walaupun di belakang saya dia selingkuh gitu. Saya bersyukur dia udah ketahuan dengan orang lain. Daripada saya memperjuangkan dia tapi masih ada orang lain yang dekatin dia, kan percuma kan. Pak, Jadi- tapi Fajar emang anaknya mudah tersentuh ya Pak? Iya. Kalau di Gorontalo itu dia tiap malam itu di Kopi Jack. Di Kedai? warkop kedai Kedai situ. kopi gitulah ya? Iya. Ada 2 tempat yang tiap malam dia sampai jam 6 pagi itu. Di Grand Par dengan Kopi Jack ya. Di kedai itu. Sama teman-teman Teman-teman. ngumpul di situ. Iya. Tapi teman-temannya dewasa semua. Iya, dia mainnya ke atas Iya, ya Pak ya. nggak ada Maksudnya anak-anak. nggak ada seumuran Ya, dia. umur itu dewasa semua. Ada dia punya polisi, dia punya tentara, gabung dengan dia. Jadi kalau dia muncul, mereka senang. Oke. Nah Pak, ngelihat video Fajar nangis-nangis. Ada nggak sih yang pengen Papa sampaikan ke Fajar? Jangan kamu masih kecil. Iya. Gitu. Jadi Fajar kan masih kecil. Jadi jangan dulu pacaran, masih mau sekolah kan Fajar bilang kan? Iya, Fajar mau sekolah kan. Fajar bilang mau kasih senang mama, mau kasih senang papa. Jadi mau sekolah ulang Tapi Iya. saya pengen dekat dengan yang namanya wanita Pak. Karena saya kan dulu kan nggak pernah saya menangis karena dipukul kan. Saya menangis dulu itu kan karena putus cinta kan. Nah, itu diwajarkan.
Iya, buat cinta-cinta monyet Jo, Cinta-cinta monyet. monyet, Betul, saya dari dulu pukul saya nggak pernah nangis, hanya putus cinta saya selalu nangis. Iya, iya. Karena kan setiap orang punya karakternya masing-masing. Iya. Ada yang gampang. 8 tahun 5 bulan saya kenal itu cinta. Oke. Jadi saya banyak dilihat-lihat di YouTube sama dia di Gorontalo pertama. Pacar kau ini pintar pintar pantun. Jadi dengan orang, jadi kalau pacar pantun dulu, sebenarnya pacar belajar dari mana? Saya tidak belajar apa-apa, langsung jadi orang suruh pantun apa saya langsung bikin jadi. Baru tidak belajar pacar, tidak. Pokoknya dapat ingat langsung itu. Jadi kalau dia percaya dengan teman-teman, pacar pantun dulu. Langsung dia bikin, dia tanya pantun apa? Pantun cinta, pantun, pokoknya pantun cinta pacar. Dia semua bilang lagi. Nah, itu. Tapi Pak, beberapa kali saya ngobrol sama Fajar, setiap dia ceritain orang tua, Iya. papa sama mamanya, dia selalu ada perasaan, kalau saya ngelihat sampai sedih, dan dia pengen banget nyenengin papa sama mama. Iya, itu. Memang dia sudah, dia papa insya Allah saya mau, memang belum ke Jakarta. Biar saya tiada sekolah, papa. Insya Allah saya mau kasih senang mama dan papa. Karena mama dan papa ini sudah cukup sayang sama saya dari kecil. Fajar, dengan apa yang sedang Fajar kerjakan sekarang, apa sih yang pengen Fajar berikan untuk papa sama mama? Insya Allah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Mama itu mama dengan papa ke Indonesia. Amin, insya Allah. Iya. Papa pokoknya doain aja terus Fajar, Papa. Amin. Papa juga semoga sehat terus. Iya. Salam sama Mama, ya Pak ya, sama keluarga besar di sana. Fajar di sini baik-baik aja. Fajar sehat selalu. Kenapa sayang? Apa yang bikin Fajar nangis? Mama sehat-sehat, nggak usah. Itu papa datang lihat Fajar kan, alhamdulillah sudah dapat lihat papa, nggak usah nangis, Udah ketemu sama Papa ya? Tadi sudah nangis juga kan, Peluk papanya dong. karena Iyalah. cuma satu ini laki-laki Mas Den. Iya, laki-laki Penerus jagoan. laki-laki cuma dia. Baik, terima kasih Alhamdulillah. Papa. Ya, Nanti biar Papa sama Fajar melepas rindu lagi. Ya. Nanti kita mau santai-santai di sini. Ya. Terima kasih udah lihat konten ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.